Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, mari kita bersama-sama belajar terkait Total Quality Management. Pada presentasi ini, pengenalan dari Total Quality Management, saya akan menyampaikan beberapa poin menggunakan pada halaman pertama saya menggunakan three-headed master, yaitu yang berisi dari ide atau pokok bahasan, latar belakang maupun tujuannya. Jadi ide atau pokok bahasan yang akan saya sampaikan di presentasi ini, yang pertama adalah terkait prinsip dasar dari TQM menurut para ahli, yaitu menurut Ronald Fisher, menurut Deming, menurut Ishikawa maupun menurut Taguchi. Kemudian TQM framework, dan yang terakhir adalah keuntungan dan kerugian dari penerapan TQM. Latar belakang dari presentasi ini, yang pertama adalah pembelajaran dan pengenalan mengenai Total Quality Management, dan yang kedua adalah mata kuliah manajemen kualitas semester 5. Kemudian tujuannya, yang pertama kita akan mengenal definisi Total Quality Management, mengenal prinsip dasar TQM menurut para ahli, kemudian mengetahui TQM framework, serta mengetahui keuntungan dan kerugian dari penerapan TQM itu sendiri. Langsung saja terkait definisi dari TQM. TQM adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada customer, dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan proses secara terus-menerus atau berkesinambungan. Dalam perjalanannya, TQM menggunakan strategi, data, dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan kedisiplinan kualitas ke dalam budaya dan kegiatan-kegiatan perusahaan. Jadi kalau di sebelumnya definisi dari kualitas adalah product oriented, dalam Total Quality Management menjadi customer oriented. Kemudian prioritasnya service dan harga adalah nomor 2, sedangkan dalam TQM adalah antara service dan cost adalah prioritas utama. Dalam pengambilan keputusan, kualitas itu adalah short term kalau di sebelumnya, sedangkan dalam TQM adalah long term. Kemudian penekanannya kalau dalam sebelumnya itu adalah mendeteksi kesalahan, sedangkan dalam TQM adalah mencegah terjadinya kesalahan itu sendiri. Kemudian kualitas jika sebelumnya yang melakukan error adalah dari sisi operation, sedangkan dalam TQM adalah sistem, karena memang sebuah sistem. Kemudian penanggung jawab di sebelumnya adalah quality control, sedangkan dalam TQM adalah setiap orang atau setiap individu dalam sebuah organisasi tersebut terlibat. Kemudian problem solving jika sebelumnya adalah para manajer, sedangkan dalam TQM adalah tim, semua tim terlibat. Kemudian jika sebelumnya adalah orientasinya adalah price atau keuntungan, sedangkan dalam TQM adalah life cycle cost atau biaya produksi, serta mengedepankan partnership. Kemudian peran manajer jika sebelumnya adalah merencanakan, mengassign, mengontrol, dan memberdayakan, dalam TQM adalah mendelegasikan, melatih, memfasilitasi, dan mengawasi. Mentor, melatih. Nah, prinsip dasar TQM menurut para ahli, yang pertama menurut Ronald Fisher. Ronald Fisher adalah bapak dari ilmu statistik. Beliau memperkenalkan design of experiment atau DOE dan analysis of varian yang berbasis metode statistik dalam memecahkan masalah maupun memperbaiki sebuah proses. Jadi prinsip-prinsip TQM dari Ronald Fisher nanti akan dikembangkan oleh penerusnya. Salah satunya adalah dari Deming, yaitu Deming membuat sebuah definisi bahwa kualitas harus bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan di masa yang akan datang. Itu artinya tanggung jawab manajemen untuk memperbaiki kualitas, produktivitas, dan daya saing. Sehingga Deming menyempurnakan konsep PDSA yang ditemukan oleh ahli TQM pertama kali, yaitu konsep PDSA.
Yang pertama adalah plan, yaitu mengembangkan rencana perbaikan. Kemudian melakukan rencana, atau yang kedua adalah melaksanakan rencana, yaitu di fase do. Kemudian pada fase cek atau studi adalah memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai. Kemudian yang terakhir, jika dalam cek atau studi perlu dilakukan tindakan penyesuaian, maka akan dilakukan action. Jadi menurut Deming adalah karena tanggung jawab manajemen mengimprove quality, maka konsep PDSA harus dilakukan terus-menerus sehingga kualitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan di saat ini maupun di masa yang akan datang akan selalu terjaga. Karena konsep PDSA ini adalah berkesinambungan. Kemudian prinsip dasar TGM menurut Ishikawa, setiap grup kerja itu berhak atau wajib mengidentifikasi dan memecahkan masalah kualitas di lingkungan kerja masing-masing. Dari Ishikawa itu muncullah sebuah tools quality control circle itu, atau sebuah pemecahan masalah dengan menggunakan quality control circle dengan menggunakan tools, ya bisa cause dan effect diagram atau fishbone diagram, menggunakan Pareto chart dan sebagainya. Jadi Ishikawa berpikir bahwa setiap work group atau kami terlibat dalam kontrol kualitas untuk memproduksi produk-produk dengan kualitas yang dapat memenuhi persyaratan konsumen. Saya hanya akan menjelaskan salah satu cause dan effect diagram atau fishbone diagram. Fishbone diagram itu adalah dari efek kualitas yang dihasilkan itu penyebabnya akan banyak sekali. Nah, menurut Ishikawa ini pemecahannya harus satu-satu, apakah itu dari sisi proses, apakah itu dari sisi prosedur, dari sisi material, maupun dari sisi manusianya. Misal dari sisi material, apakah material tersebut defect, substandar, atau non-conform. Nah, itu harus dipecah satu-satu. Kemudian dari sisi prosedur, apakah standarnya berlaku atau tidak, atau seperti apa, satu persatu harus dipecahkan. Kemudian yang terakhir prinsip dasar TGM menurut Taguchi adalah pengendalian kualitas preventif dari sebelum produksi hingga mencapai masyarakat. Jadi Taguchi berpikir bahwa kualitas produk itu harus seminimum mungkin deviasi saat pertama kali produk tersebut dikirimkan. Jadi Taguchi berpikir bahwa kualitas didesain mulai dari awal proses, tidak hanya pada saat proses inspeksi. Artinya pada saat desain pun sudah dipikirkan bahwa produk ini harus bermutu tinggi. Kemudian yang kedua adalah kualitas terbaik dicapai dengan meminimumkan deviasi dari target. Jadi produk tersebut didesain tahan terhadap faktor lingkungan, cuaca, noise, temperatur, kelembaban, dan sebagainya. Kemudian kualitas tidak hanya didasarkan pada performance atau ukuran kapabilitas semua produk atau karakteristik dari produk tersebut. Yang terakhir adalah biaya kualitas seharusnya diukur sebagai fungsi dari variasi performance produk. Jadi Taguchi berpikir bahwa dengan meminimalisir produk yang off spec atau non conform itu, maka biaya kualitas akan turun dan kualitas itu sendiri akan meningkat. Itu menurut Taguchi. Kemudian kemudian selanjutnya adalah bagian dari TGM. TGM itu sendiri ditemukan oleh para ahli, oleh para pemikir, yaitu Shewhart, Deming, Juran, Feigenbaum, Ishikawa, dan Crosby dan Taguchi. Itu. Kemudian penggunanya atau pemakainya adalah para manajemen, mulai dari manajemen, leadership, kepuasan pelanggan, employee yang terlibat, maupun supplier pun masih terlibat, atau supplier dianggap sebagai sebuah partnership. Kemudian toolsnya ada beberapa tools di sini, banyak ini. Ada GMS, ada IT, ada quality by design, total productive maintenance, dan sebagainya. Nah, harapannya dengan
antara pemakai. Dengan menerapkan tools dan teknik ini akan tercipta sebuah produk atau service yang sesuai dengan keinginan konsumen. Dengan TGM ini, melalui pendekatan continuous process improvement, maka akan didapat sebuah quality management yang bisa memenuhi kepuasan dari customer. Kemudian dari segi ukurannya adalah performance dari kualitas itu sendiri. Kemudian yang terakhir, keuntungan dan kerugian dari penerapan TGM. Kelebihan TGM adalah produktivitas akan meningkat, proses produksi efektif, efisien, dan acceptable, dapat mengantisipasi perubahan permintaan konsumen, mampu mengontrol proses dan mengurangi waktu jeda produksi atau pemasaran. Ya, ini artinya sama dengan efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir adalah akan menciptakan sebuah produk inovatif dan menciptakan karyawan yang breakthrough atau kelompok kerja yang breakthrough. Selain keuntungan, ada juga kelemahan dari TGM, yaitu karena TGM melibatkan semua karyawan, semua pihak dalam sebuah organisasi, maka diperlukan pelatihan dari seluruh pemangku kepentingan. Kemudian kelemahan TGM lagi adalah dalam sebuah masalah, karena memang harus dicari sampai ke akar masalahnya, maka solusi dari setiap permasalahan kadang-kadang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang pendek. Oke, saya rasa demikian pembahasan kita terkait total quality management. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan bisa mengenalkan kita terkait apa itu total quality management. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.